Kak. Pagi Pak Musa, sehat-sehat Pagi. selalu Pak Salam. Musa. Ya. Amin. Kapan operasinya Pak Musa? Mungkin hari Rabu rencana. Ini mau Ya, cek jantung pagi ini. oh ya Pak Musa, operasinya nanti berjalan lancar, sukses ya Pak Musa. Tuhan Amin. Amin. Yesus memberkati Pak Lancar Musa. semua Pak Musa ya pengobatannya. Amin. Makasih. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Shalom Pak Shalom, Musa. Shalom. selamat pagi Shalom Abuna. semuanya. Puji Tuhan. Ya nanti kita doakan supaya semuanya berjalan dengan baik ya. Lancar Terus, operasinya Pak, semua tangan Tuhan memandangkan. amin, amin. Ya, Bapak Ibu sekalian terkasih, sebentar lagi kita akan mulai. Kita siapkan semua kebutuhan kita, yaitu Alkitab dan juga buku catatan. Tapi yang paling penting adalah siapkan hati untuk bisa menerima nasihat dan juga tuntunan dan lawatan kuasa kasih Tuhan. Mari sebelumnya kita sama-sama tepuk tangan dulu di tempat kita masing-masing. Haleluya, puji Tuhan, dan kita berdoa ya. Baik Bapak Ibu sekalian terkasih, mari sama-sama kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berterima kasih kalau saat ini kami boleh berkumpul bersama. Kami mau datang ke hadapan-Mu Tuhan, dan kami merendahkan diri kami di hadapan tata kasih karunia-Mu. Biarlah kiranya damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu mengalir dan juga memenuhi kehidupan kami. Supaya kami semakin kuat, tetap teguh dan setia di dalam menjalani setiap nasihat dan juga tuntunan firman Tuhan yang telah kami ketahui setiap hari yang Roh Kudus singkapkan. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mau berdoa dan sepakat. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih ya. Oke. Kita mau sama-sama naikkan pujian ya Bapak Ibu.
Jalanmu tak bisa kulihat, kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu. Rancanganmu Tuhan indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Sejar ku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu. Rancanganmu Tuhan indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Aku percaya Tuhan, rencanamu hebat. Di waktu yang tepat, terima kasih Tuhan. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Kau selalu buktikan janji setiamu padaku. Mari kita beri tepuk tangan untuk memuliakan Tuhan Bapak Ibu. Haleluya, puji Tuhan ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita mau belajar menerima kenyataan ketika apa yang kita pikirkan sudah baik, terus kita lakukan juga sudah
benar gitu. Lalu kemudian yang kita rencanakan juga bukan sesuatu yang buruk. Artinya keinginan kita itu keinginan yang tidak merugikan orang lain, bahkan mungkin memuliakan Tuhan. Tetapi kita mungkin masih merasa kecewa karena yang kita inginkan belum terwujud. Padahal itu tidak merugikan siapapun dan itu memuliakan Tuhan juga gitu. Nah, kita mau belajar dari apa yang akan kita baca sebentar lagi ya, Bapak Ibu. Siapkan hatimu dan juga pikiranmu, arahkan kepada firman Tuhan agar kita semakin segala dan serupa dengan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Terlebih lagi segala dan serupa dengan Kristus. Mari kita mulai. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mulai baca di 1 Tawarikh pasal 17 hari ini. Di dalam 1 Tawarikh pasal 17 hari ini, kita mulai baca di tempat kita masing-masing. Baca sampai pendengaran kita bisa dengar ya, pendengaran Bapak Ibu masing-masing, supaya iman kita tetap bertumbuh. Karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan yang kita perkatakan. Janji mengenai bait suci yang akan didirikan oleh Salomo. Setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia kepada Nabi Nathan, "Lihatlah aku ini diam di dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada Daud, "Lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Allah menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Allah kepada Nathan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah bagiku untuk didiami. Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel keluar sampai hari ini. Tetapi aku mengembara dari kemah ke kemah dan dari kediaman ke kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku akan membuat namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku akan menentukan tempat bagi umatku Israel dan akan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditekan oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku akan menundukkan segala musuhmu. Juga aku beritahukan kepadamu, Tuhan akan membangun suatu keturunan bagimu. Saya ulangi, Tuhan akan membangun suatu keturunan bagimu. Apabila umurmu sudah genap untuk pergi mengikuti nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian salah seorang anakmu sendiri, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, dan aku akan mengokohkan tahtanya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Tetapi kasih setiaku tidak akan kuhilangkan daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada orang yang mendahului engkau. Dan aku akan menegakkan dia dalam rumahku dan dalam kerajaanku untuk selama-lamanya, dan tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya.
Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini Nathan berbicara kepada Daud. Iya, puji Tuhan ya. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk tuntunan Roh Kudus yang akan membuat kita mengerti akan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, hari ini seperti yang Abuna sampaikan bahwa apakah pernah Anda merasa kecewa karena keinginan baik Anda belum terwujud? Dan apakah masih Anda merasa kecewa sampai hari ini karena keinginan yang menurut Anda baik itu belum terwujud? Kalau kita baca dari 1 Tawarikh pasal 17 ayat 1-15 ini, kita baca kerinduan Daud yang tidak salah. Dia ingin membangun suatu rumah kediaman ya, maksudnya tempat di mana Allah yang hidup yang dia percaya itu benar-benar akan hadir gitu. Kenapa? Karena dia melihat kok nggak fair ya, kok nggak adil ya, saya di tempat mewah gitu ya, istana yang mewah, sementara tabut perjanjian Allah atau bahtera Allah itu hanya di dalam kemah gitu. Tetapi kita bisa melihat dan bisa membaca tadi bahwa bukan kamu tapi aku yang membangun ya. Kira-kira seperti itu. Aku yang membangun bahkan keturunan Daud menjadi kerajaan yang kekal. Nah, mungkin ada yang berpikir kerajaannya kekal. Kan Salomo aja memang Salomo yang membangun, tapi nggak kekal kerajaannya. Daud pun juga nggak kekal kerajaannya. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, siapa sih yang dimaksud dengan Allah ketika ia berfirman kepada Nathan? Iya, keturunan Daud ya. Jangan lupa Bapak Ibu. Yesus Kristus itu kalau ditarik garis keturunan, dia keturunan Raja Daud. Makanya disebut Yesus anak Daud. Ya, keturunan dari Daud. Jadi yang dimaksud di sini adalah bukan dari apa yang dikerjakan oleh manusia, tetapi apa yang dikerjakan oleh tangan Allah. Makanya kerajaannya kekal dan kokoh. Nah, apa yang menjadi pelajaran kita? Kita bisa melihat Bapak Ibu, sekalipun kita punya kerinduan yang baik, kerinduan yang tulus ya, tetapi kita harus bisa menerima kenyataan, dan jangan itu sebut kenyataan pahit, tetapi kenyataan yang memang belum ditentukan oleh Tuhan. Karena bagaimanapun juga kerinduan kita belum tentu juga kerinduan Tuhan gitu. Kita punya motivasi yang baik, kita punya motivasi yang tulus dalam membangun sebuah perusahaan misalnya, dalam membangun sebuah pelayanan misalnya, dalam membangun apa lagi, keluarga misalnya, ya apapun yang ingin kita bangun Bapak Ibu. Ya, apapun yang ingin kita bangun, saya ulangi. Tapi tidak semua keinginan baik kita itu sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan baik buat kita gitu. Betul, setiap manusia pasti punya ya rencana Tuhan yang terbesar dan sempurna. Tetapi hari ini kok ya Roh Kudus meletakkan sebuah impresi di hati Abuna gini. Masih merasa kecewa enggak ketika sampai hari ini ketika keinginan baikmu itu belum terwujud? Nah, yang bisa menjawabkan Bapak Ibu semua nih. Jadi gunakan kesempatan ini untuk terbuka di hadapan Tuhan. Ya, keinginan baik itu kan bukan cuma membangun seperti konotasi yang kita baca dalam konteks membangun perusahaan, pelayanan, rumah tangga atau apa. Bahkan membangun hubungan yang baik pun keinginan kita belum terwujud, kita harus bersabar. Ya, karena apa? Karena hakikatnya kalau mau sifatnya kekal, artinya kekal dalam konteks kehidupan kita sebagai manusia sampai maut memisahkan, hingga kekal di kekekalan nanti, apakah kita kekal bersama dengan Allah Bapa di sorga. Jikalau kita hidup dengan benar, kita pasti akan kekal di dalam kerajaan Allah.
Tapi kalau kita hidupnya nggak benar ya kekalnya di dalam kerajaan, bukan kerajaan, di dalam lautan api neraka ya. Nah, sampai dalam konteks kekekalan di manusia yaitu sampai maut memisahkan ya. Sekalipun keinginan baik kita belum terwujud, jangan sampai kita masih menyimpan kekecewaan. Karena apa? Karena Tuhan juga yang membangun, mulai dari membangun kerajaan, membangun keturunan dan meneguhkannya. Membangun keberhasilan, membangun kekuatan, membangun usaha, itu semua berasal dari Tuhan. Kita manusia pengusahanya. Kita mengusahakan. Tetapi pada hakikatnya tetap sumbernya itu daripada Tuhan sendiri. Nah, kalau kita bicara mengenai keturunan yang kekal, ini bukan bicara mengenai keturunan secara harfiah saja, keturunan secara jasmani saja. Tetapi lihat bagaimana apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mungkin sampai hari ini belum mendapat keturunan. Tetapi berkat Tuhan itu mengalir seperti air yang tidak pernah berhenti. Lihat bagaimana setiap orang yang rindu membangun hubungan yang lebih baik itu belum terwujud. Tetapi berkat-berkat Allah juga mengalir. Terobosan demi terobosan terjadi dalam pekerjaan mereka. Nah, di sini kita diajarkan bahwa Tuhan itu tidak pernah tidak mengetahui keinginan baik kita. Karena rencana pembangunan yang Tuhan akan kerjakan itu sifatnya akan lebih panjang. Kalau kita berhasil dari usaha kita, sifatnya pendek. Kita bisa lihat contoh-contoh konkret, nggak usah dari Alkitab dulu deh. Tapi dari pengalaman kita pribadi kalau kita mau jujur. Saya pernah membahas ini di beberapa episode BW sebelumnya. Bahwa ada beberapa orang yang waktu belum punya pekerjaan dia getol cari wajah Tuhan. Tapi begitu sudah dapat pekerjaan dia langsung tidak getol lagi. Alasannya sibuk, alasannya capek. Ya, waktu belum ada pekerjaan, pelayanannya luar biasa. Gereja belum buka dia udah nongol. Belum disuruh nabur dia sudah nabur duluan. Perpuluhan lebih dulu. Kenapa? Karena masih kecil. Begitu sudah punya kerja, gereja terlambat, perpuluhan udah mulai perhitungan Bapak Ibu. Itu bukti bahwa manusia nggak kekal. Perjanjiannya, rencananya, mau ini, mau itu, nggak bisa. Karena selalu ada alasan capek, ngantuk, lalu kemudian sibuk dan lain sebagainya. Tetapi kalau itu dari Allah, dia tidak akan pernah mengenal keterlambatan dan keterhambatan. Nah, yang luar biasa kita bisa belajar dari sini. Yaitu apa? Respon hati. Makanya di awal tadi Abuna bilang, apakah masih ada yang merasa kecewa ketika keinginan baik Anda itu belum terwujud? Nah, kalau misalnya ada, gimana caranya Abuna supaya saya bisa berubah? Kita harus belajar merespon seperti Daud. Daud gak kecewa, Daud gak marah. Dia menerima rencana Tuhan dan kerendahan hati. Ketika Nabi Nathan ngomong begini-begini bukan kamu yang membangun, dia gak merasa atau dia tidak mengcounter balik, dia menerima. Dia kalau bahasa Jawanya tuh legowo. Ya, hari-hari ini kita harus belajar lebih lapang dada Bapak Ibu dalam menghadapi setiap persoalan. Ketika kita melihat jalan Tuhan terbuka di depan kita, lalu segalanya berjalan dengan baik, tetapi bagaimana jikalau di tengah-tengah perjalanan ada hambatan? Kita masih mau jalan gak? Atau kita langsung berhenti, terus kita tanya lagi sama Tuhan, Tuhan maksudnya apa sih? Kita mudah sekali kecewa, kita mudah sekali gugup, kita mudah sekali kalang kabut. Itu tandanya apa? Tandanya apa yang kita inginkan untuk kita ingin wujudkan walaupun tujuannya baik. Kalau belum wujudkan Tuhan, Tuhan sedang menempa mental dan karakter kita. Supaya kita tuh gak gampang. Gak gampang senang karena berkat Tuhan, juga gak gampang marah ketika Tuhan belum mengerjakan sesuatu
atas apa yang kita butuhkan. Tuhan sedang melatih saudara dan saya supaya tidak memikirkan kehormatan pribadi atau diri sendiri. Untuk bisa mencapai segala dan serupa dengan Allah, Bapak Ibu, kita selalu diuji sampai kita mampu menanggalkan keakuan kita masing-masing. Jadi ini bukan kesombongan saja Bapak Ibu, tetapi bicara mengenai kenyamanan, ya, rasa hormat, diterima. Dan itu pasti butuh proses, nggak bisa hari ini langsung selesai. Bersabarlah di dalam proses itu sampai itu matang Bapak Ibu. Orang mau ngomong, oh yang kamu lakukan ini ngapain sih? Udah sesuai dengan apa yang diajarin aja dari dulu, sejak kecil sudah begitu. Gak usah dicampur-campur adukan. Tetapi kalau kita boleh jujur, oh dari kecil saya sudah belajar, tapi yang saya pelajari tidak membuat saya bertumbuh. Saya nggak ngerti, masa saya harus bertahan dengan tradisi? Nah, kebanyakan orang itu merasa tidak enak sama orang lain. Saya dalam hal ini tidak mengajarkan untuk tidak taat dan tidak menghormati apa yang sudah menjadi tradisi di keluarga. Bukan, nggak ada sangkut pautnya dengan itu. Tetapi kalau ada perasaan kecewa karena keinginan baik belum terwujud dari Tuhan, itu menjadi dasar kita tidak bisa setia dengan apa yang sudah Tuhan buka untuk kita jalani, kita harus berubah. Lebih baik kita bertobat. Dan berbaiklah kembali kepada Allah. Kembalilah kepada jalan yang sudah Tuhan kerjakan dan sediakan untuk saudara jalani seperti sebelumnya. Di mana saudara mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan lebih banyak, Anda juga bisa semakin bertumbuh. Jangan berubah kesetiaannya. Hanya karena apa? Gak enak sama teman gereja, gak enak sama keluarga, ini itu dan lain sebagainya. Karena kalau ditanya lebih gak enak mana, kita sama Tuhan atau sama manusia? Nah, kalau Anda tanya sama saya lebih baik gak enak sama Tuhan. Gampang ngomong Abuna, ya. Sekarang gampang, dulu enggak. Dulu saya lebih gak enak sama manusia daripada sama Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, jadi ingat hari ini. Jangan sampai tanpa kita sadari, kita masih merasa kecewa dengan keinginan baik kita yang belum terwujud. Dan itu menjadi dasar kita untuk mudah berubah setia sama Tuhan. Ah, Tuhan aja belum kasih ini kok. Gitu. Jadi saya bersyukur kalau Roh Kudus singkapkan ini buat kita semua. Itu tandanya apa? Mata Tuhan tertuju kepada kita. Mari kita selalu legowo, ya, belajar lapang dada menerima segala sesuatu. Kan menerima segala sesuatu bukan berarti tanpa usaha Bapak Ibu. Buktinya usahanya apa? Kita bangun pagi. Kita tetap cari wajah Tuhan setiap pagi sebelum kita beraktivitas. Itu menunjukkan effort kita kepada Tuhan itu tidak pernah berubah. Kalau Anda rindu apa yang Anda bangun bersama dengan Tuhan itu sifatnya lebih lama, maka Anda harus gigih dalam mencari wajah Tuhan sebelum Anda beraktivitas. Itu menunjukkan apa? Anda rendah hati, siap menerima tuntunan firman Tuhan. Sama seperti hari ini. Mari letakkan tangan di dada, pejamkan mata. Ini berlaku untuk semua, tidak hanya untuk Bapak Ibu. Bayangkan ketika anak cucu kita bisa menjadi pribadi yang selalu cari wajah Tuhan di pagi hari. Bukankah mereka akan menjadi orang-orang muda yang akan Tuhan pakai sehingga kerajaan Tuhan akan kokoh lewat kesuksesan, studi dan juga pekerjaan dan karirnya. Mari kita sampaikan kepada mereka. Tanya kepada anak cucu kita, pernahkah engkau merasa kecewa ketika keinginan baikmu belum terwujud? Masihkah kita mau tetap percaya bahwa Tuhan Yesus tetap memiliki rencana yang lebih baik? Sekalipun kita belum lihat langsung hasilnya.
Dan marilah kita hari ini belajar seperti Daud. Kita belajar lebih berserah lagi sama Tuhan. Lebih mempercayakan lagi hidup kita kepada rencana Tuhan yang enggak cuma mulut kita yang mengatakan sempurna, tapi dia benar-benar sempurna. Sama seperti halnya kita mau berdoa saat ini. Kami menyerahkan Pak Musa Lembang ke dalam tangan Tuhan Yesus. Mulai hari ini, besok dan seterusnya. Tindakan medis, operasi, perawatan, semuanya Tuhan Yesus ada dalam genggaman tangan kasih pemeliharaan Tuhan. Berkati tim dokter dan juga semua yang terkait untuk menangani kesehatan dari Pak Musa Lembang. Tidak hanya Pak Musa, tetapi kami semua juga yang rindu kesembuhan, kekuatan, mujizat, damai sejahtera, sukacita, keturunan, dilepaskan dari lilitan hutang, memiliki modal usaha, memiliki kepastian dan pengembangan dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dipulihkan hubungannya bersama dengan semua anggota keluarganya, kepada pasangan hidupnya, bisa menjadi orang tua yang bijak bagi anak-anak mereka, dan juga anak-anaknya juga bisa menjadi anak-anak yang berbakti dan takut akan Tuhan. Hamba percaya dan berdoa, Engkau akan menyatakan janjimu itu dan Engkau akan mengerjakan kuasamu itu di waktu yang tepat. Kami cuma cukup belajar untuk bangkit dari rasa kecewa yang tak pernah kami sadari masih tersimpan dalam hati ini. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah setiap pribadi melepaskan rasa kecewa itu. Mengakui di hadapan Tuhan dan Engkau yang pulihkan keadaannya. Mari ikuti kalimat yang saya katakan ini Bapak Ibu. Saat ini ya Tuhan Yesus, hatiku terbuka, aku mengakui tanpa kusadari aku masih menyimpan rasa kecewa. Saat keinginan baikku belum terwujud sampai hari ini. Namun hari ini aku mau bertobat. Aku akui rencanamu itu yang terbaik dari keinginan baikku. Aku serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan dan aku izinkan tangan kuasamu mengambil alih seluruhnya dan biarlah Engkau bertahta di dalam kehidupanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu, terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih Tuhan. Bahwa saat ini Tuhan akan memberkatimu dengan hikmat, engkau akan mengerti Tuhan bekerja dengan caranya Tuhan sendiri. Dan rencananya Tuhan selalu jauh lebih besar dan lebih baik, lebih dahsyat dari apa yang engkau pikirkan dan engkau bayangkan. Dan saat ini aku berdoa Tuhan akan memberikan hikmat, yaitu hikmat kepercayaan, ketaatan dan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Sehingga engkau siap untuk mengemban tugas, melayani dan juga mengusahakan apa yang sudah Tuhan sediakan dan Tuhan kembangkan dan Tuhan berkati lewat keringatmu, tenagamu dan juga waktumu yang kau curahkan. Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk menyatakan bahwa tahun inilah tahun berkat yang spektakuler. This is a year of spectacular blessings. Dia akan memberkatimu dengan keturunan yang banyak, memberikan pengembangan atas usahamu, engkau diberkati berlimpah-limpah, bahkan engkau akan dibela oleh Tuhan. Sehingga engkau cukup memfokuskan dirimu untuk melakukan apa yang Roh Kudus tuntun setiap pagi. Untuk kita lakukan setiap hari agar nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mari yang sepakat dan percaya sama-sama katakan amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Kita punya Terima Tuhan kasih yang ya Abuna, terima kasih semua. sama-sama. Ya, mana jempolnya sudah lama kita tidak nyatakan ya. Aku punya Tuhan yang baik, baik, teramat Baik. selalu baik, segalanya Baik. namanya Yesus. Kasih tos dulu buat saudara-saudari kita terkasih supaya tidak lupa dan tetap semangat. Taruh tangan di dada, jangan kasih kendor. Sampai jumpa besok Bapak Ibu. Makasih Abuna, makasih Abuni. Bapak Ibu Iya, Bunda. Berkati. Terima kasih Amin. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Buni, Abuna. makasih ya Buni. Terima kasih. Shalom Bapak dan Ibu, terima kasih. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima Terima kasih ya Buni, Abuna, Bapak Ibu sekalian.
Iya, Bapak Ibu sekalian, sampai jumpa besok. Tuhan Yesus memberkati. Lanjut besok. Amin. Dadah. Semangat Pak Musa. Doa kami menyertai selalu. Semangat. Tuhan berkati kau Amin. dan terima kasih ya. Tuhan berkati. Bye. Bye. Terima Dah. kasih abun-abuni semuanya ya. Makasih banyak ya Tuhan berkati. Amin.